Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pembunuh ASN Iwan Budi Prasetyo diyakini sebagai orang terlatih karena pemilihan lokasi yang terbatas diakses dan sulit dapat sinyal komunikasi. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengkonfirmasi 3 anggota TNI dari Polisi Militer masih diperiksa secara intensif terkait pembunuhan ASN Iwan Budi Prasetyo. Disoraki para pelajar, polisi lalu lintas yang diduga hendak menggelar operasi zebra bubar dan balik ke kantor polisi. Anggota Satlantas Polres Blora disoraki pelajar usai menggelar operasi Zebra 2022. Banyaknya orang yang menyoraki membuat polisi segera meninggalkan lokasi. Sejumlah siswa SMP ini meneriaki 2 polisi yang tengah berhenti di dekat sekolah mereka. Peristiwa yang terjadi pada Rabu siang kemarin ini sontak membuat keriuhan di kawasan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Karena terus-menerus diteriaki siswa SMP yang baru pulang sekolah, kedua polisi yang baru selesai menggelar operasi zebra langsung balik kanan. Saat dikonfirmasi, ternyata terjadi kesalahpahaman oleh siswa SMP di sekitar wilayah itu. Kasat Lantas Polres Blora mengatakan 2 polisi Lantas Polres Blora berhenti untuk membeli air minum di minimarket yang ada di wilayah tersebut, yang bebarengan dengan jam pulang sekolah siswa SMP. Karena beberapa siswa SMP mengendarai motor dan takut ditilang, akhirnya mereka menyoraki kedua anggota polisi. Tujuan itu anggota mau beli minum sebenarnya. Karena disoraki sama anak-anak itu, akhirnya anggota itu kembali balik naik motor terus kembali lagi terus laporan lah ke Pak Kanit Gakum. Jadi dipikirnya jangan-jangan kita semua akan dirahasia di sana. Jadi pada ngumpul di situ mungkin takut mau lewat. Nah, kebanyakan anak-anak ini kan anak SMP yang mengendarai motor. Ya secara hukum ini kita masuk poin nomor 5 nih. Umur itu ya. Prioritas 9 penindakan ini anak ini di bawah umur menggunakan motor lagi. Selain video viral tadi, ada pula video viral yang menunjukkan polisi membonceng warga yang tak memakai helm. Kepolisian memastikan wanita yang dibonceng polisi tersebut adalah pengendara motor yang kabur saat razia operasi zebra sehingga dikejar sampai masuk ke perkampungan warga. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Sementara itu, anak-anak TK tengah asik belajar tentang rambu-rambu lalu lintas di Polres Grobogan. Pengenalan rambu sejak dini diharapkan bisa memotivasi anak-anak untuk tertib lalu lintas saat dewasa nanti. Antusias anak-anak TK Dharma Wanita Desa Tunggak, Kecamatan Toro, Kabupaten Grobogan tak terbendung saat mengunjungi kantor Satlantas Polres Grobogan. Mereka diajak bermain dan belajar tentang sejumlah rambu-rambu lalu lintas. Supaya lebih menyenangkan, anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan seputar rambu-rambu lalu lintas diberikan hadiah. Kegiatan ini sebagai bagian dari operasi zebra tahun ini. Dengan mengenalkan arti rambu-rambu lalu lintas sejak dini, diharapkan bisa diingat hingga kelak saat dewasa mereka bisa taat berlalu lintas. Kegiatannya dalam rangka operasi zebra tadi tahun 2022. Kami mengajak untuk putar-putar di Mapolres Grobogan untuk pengenalan fungsi-fungsi ruangan dan KBM kendaraan yang digunakan polis. Jadi anak-anak kita kasih ilmu bidang lalu lintas supaya tertib di jalan dan anak-anak mengenali bidang lalu lintas di masyarakat selanjutnya. Kegiatan ini juga untuk mendekatkan diri antara polisi dan anak-anak. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Di Kota Tegal, sejumlah pengamen dan warga terjaring razia ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Meski belum disanksi tegas, mereka yang kena razia mendapatkan sosialisasi terkait aturan pemerintah daerah.
Adanya larangan mengamen dan memberikan uang kepada pengamen nampaknya belum tersosialisasi dengan baik. Dalam razia ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, didapati 2 pemuda yang tengah mengamen di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tegal. Keduanya langsung diamankan petugas yang tengah menggelar razia. Tidak hanya pengamen, warga yang memberikan uang juga dipanggil petugas untuk diberi pengarahan dan edukasi terkait aturan Perda nomor 9 tahun 2018. Ada pengamen 2 orang dan kemudian juga ada masyarakat yang kebetulan pada saat di sini kita mengetahui ada yang memberikan uang kepada pengamen. Atas kejadian tersebut dengan mengacu kepada peraturan yang ada, yaitu peraturan daerah Kota Tegal nomor 9 tahun 2018, bahwa tindakan dari pengamen dan masyarakat yang memberikan uang itu adalah sebagai bentuk pelanggaran perda. Sehingga tadi kedua pelaku baik dari pengamen maupun masyarakat yang memberikan uang tersebut kita berikan edukasi. Dalam aturan Perda Kota Tegal, setiap orang atau badan yang melanggar aturan mulai dari mengamen atau memberikan uang ke pengamen bisa terancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Meski belum ada penindakan dan sanksi tegas, diharapkan warga tersosialisasi dengan adanya razia ketertiban umum ini. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Silakan Bapak Ibu. Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Modal Kota Semarang luncurkan produk air minum kemasan. Dengan bertambahnya lini bisnis baru itu, PDAM optimis bisa memperoleh laba bersih hingga 50 miliar rupiah. Sebagai kontributor PAD untuk Kota Semarang. PDAM Tirta Modal meluncurkan produk baru air minum kemasan dan galon dalam menyambut hari jadi ke-111 tahun. Ada 2 jenis air kemasan yang diluncurkan, yakni kemasan galon dan kemasan botol. Untuk kemasan galon dapat diproduksi 150 galon per jam, sementara kemasan botol bisa mencapai 1.500 botol per jam. Direktur Utama PDAM Tirta Modal mengatakan diluncurkannya produk kemasan air minum agar PDAM bisa bersaing dengan produk air minum kemasan lainnya. Produksinya ada di Gunung Pati, karena mata airnya juga modal itu ada di Gunung Pati. Ya, di Gunung Ungaran, tepatnya di Gunung Pati. Kita ada kapasitas produksinya galon, untuk yang galon 15 liter, untuk yang 330 ml dan 500 ml. Harga jualnya pasti di bawah dari produk yang sudah ada lah. Pejabat sementara Wali Kota Semarang berharap hadirnya produk dari PDAM bisa menjadi pendapatan baru bagi PDAM, masyarakat, dan Pemkot Semarang. Kemasan ya, yang namanya modal ini juga salah satu bagaimana pemanfaatan sumber air yang ada di Kota Semarang. Ya tentunya ini juga akan menambah namanya pekerja, menambah juga selain income ya, selain pendapatan dari PDAM sendiri, tapi juga menambah pendapatan untuk ada masyarakat bisa bekerja, menjadi distributor, dan ini kembali lagi dari kantong kanan masuk kantong kiri, dan ini juga menjadi tambahan pendapatan yang nanti dividen itu juga akan masuk lagi ke pemerintah, kembali lagi juga ke masyarakat. PDAM Tirta Modal menargetkan mampu meraup keuntungan bersih 50 miliar rupiah untuk tahun ini dengan pembagian laba 55% dengan Pemkot Semarang. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang.